Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ke channel ini ya. Kali ini kita akan membuka lembar demi lembar kisah kelam. Sebuah cerita horor berjudul Si Buta Langit. Sebuah cerita yang menceritakan 4 mahasiswa yang datang ke sebuah desa terpencil demi meneliti cerita rakyat. Mereka tertarik pada legenda tentang sosok tanpa mata yang disebut Si Buta Langit. Makhluk dari hutan kelabu yang katanya hanya muncul saat seseorang menatap langit. Awalnya semua berjalan biasa. Sampai satu persatu mereka mulai mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan di balik kabut, dan merasakan sesuatu yang mengamati mereka dari atas. Penasaran dengan isi cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap stay, siapkan hati dan pikiran. Karena setelah ini, kamu akan masuk ke dalam dunia cerita horor dari channel Sekedar Narasi. Selamat mendengarkan. Maya menatap keluar jendela mobil sambil memegang kamera kecil di pangkuannya. Jalan berbatu di depan mereka berliku dan sempit, dengan pepohonan tinggi di kedua sisi. Matahari nyaris tak terlihat, tertutup kabut dan awan kelabu yang menggantung rendah. Ada yang merasa tempat ini agak sunyi banget nggak sih? Tanya Alia, duduk di sebelah Maya, memeluk tas ranselnya dengan kedua tangan. Ini namanya desa, sahut Rio dari depan sambil tertawa kecil. Bukan Jakarta. Wajar kalau sepi. Bayu, yang menyetir mobil sewaan itu, hanya melirik lewat spion. Kita hampir sampai. Katanya, setelah tanjakan ini, ada rumah warga yang mau nyewain kamar. Kita bisa istirahat dulu di sana. Maya menarik napas. Ini bukan sekadar liburan. Mereka datang ke desa itu untuk tugas akhir, meneliti cerita rakyat tentang hantu Si Buta Langit. Alia, Maya menoleh. Kamu masih yakin kita harus wawancara warga dulu sebelum masuk ke hutan? Alia mengangguk. Iya, biar kita ngerti dulu siapa itu Si Buta Langit sebelum nekat masuk-masuk hutan yang katanya terkutuk. Rio tertawa lagi. Kutukan itu biasanya cuma cerita buat nakutin anak kecil. Kalian ini kebanyakan nonton horor. Bayu mendadak bicara pelan. Tapi hutan itu memang nggak pernah ada di Google Maps, cuma muncul di peta lama. Semua diam. Hening terasa lebih berat daripada biasanya. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Mereka melambat di jalan menurun. Di kejauhan, terlihat gerbang kayu tua bertuliskan Dusun Langit Mati dengan cat yang sudah pudar. Rio bersiul. Oke, itu nama dusunnya? Serius? Maya memotret dari jendela. Nama itu muncul di artikel lama yang aku baca. Konon, langit di atas sini nggak pernah benar-benar cerah. Alia berbisik, karena langitnya sudah buta. Malam mulai turun, udara makin dingin, dan kabut di luar jendela makin tebal. Lampu gantung di ruang makan hanya satu, redup dan agak bergetar, membuat bayangan di dinding seperti bergerak sendiri. Mereka duduk di lantai mengelilingi nasi, tahu goreng, tempe, dan sambal terasi. Busari duduk agak jauh di sudut, mengaduk teh panasnya perlahan. Aku kedinginan, kata Alia sambil merapatkan jaket. Padahal tadi siang panas banget, kayaknya kabut di luar bawa angin dingin, sahut Bayu. Tapi, aneh juga ya, gak ada suara jangkrik, padahal kita di desa. Rio mengambil tahu dan menggigitnya. Mungkin jangkriknya takut sama kita. 4 anak kota bawa kamera masuk kampung. Hehe. Maya tersenyum tipis, tapi pandangannya sesekali melirik ke jendela. Ia merasa tidak tahu kenapa. Seperti ada sesuatu di luar yang menunggu. Busari tiba-tiba bicara, suaranya pelan. Kalian dari kampus mana? Dari Universitas Suryajaya, Bu, jawab Maya cepat. Kami ambil jurusan antropologi, lagi penelitian tentang mitos daerah. Busari diam sejenak, lalu ia menatap mereka satu-satu. Kalian datang untuk Si Buta Langit, ya? Semua langsung hening. Cuman ingin tahu sejarahnya, Bu, jawab Maya hati-hati. Kami nggak niat ganggu atau lancang. Busari tersenyum samar. Cerita itu nggak diciptakan. Cerita itu dilupakan.
Alia memandang Bu Sari dengan ragu. Bu, maaf, suara rantai yang Ibu sebut tadi siang, itu maksudnya apa? Bu Sari tidak menjawab. Ia menatap teh dalam gelasnya seperti sedang bicara pada kenangan. Kalau malam tiba dan kabut turun, katanya perlahan, kadang terdengar suara rantai dari dalam hutan. Tapi tak ada orang, hanya bayangan yang tidak tahu harus pergi kemana. Rio menertawakan pelan. Hantu pakai rantai? Klise banget, Bu. Maya menyikut Rio pelan. Jangan gak sopan. Bu Sari hanya berkata satu kalimat terakhir sebelum bangkit dari duduknya. Bukan hantu yang menyeret rantai itu. Rantai itu bagian dari dirinya sendiri. Dan tanpa menoleh, ia berjalan ke kamarnya dan menutup pintu. Malam turun sepenuhnya. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya langit kelabu yang tampak lebih dekat dari biasanya, seperti menggantung di atas atap rumah. Keempatnya sudah masuk kamar. Maya duduk di dekat jendela, menulis catatan lapangan di buku kecilnya. Bayu sedang mengecek hasil rekaman drone. Rio memainkan senter kecil sambil bergumam lagu. Alia memeluk lututnya di pojok, diam sejak makan malam. Alia, kamu gak apa-apa? Tanya Maya lembut. Alia mengangguk, tapi tidak menatap siapapun. Aku cuman ngerasa aneh. Rio merebahkan diri di kasur. Namanya juga tempat tua. Semua pasti terasa aneh. Bayu tak mengalihkan matanya dari layar kamera. Tapi rekaman tadi siang ini juga aneh. Maya menoleh. Maksudnya, Bayu memperbesar salah satu frame. Waktu drone kita lewat atas kebun, ada satu bayangan berdiri di ujung hutan. Tapi pas kita jalan kaki ke sana, nggak ada siapa-siapa. Mereka semua mendekat, menatap layar kecil itu. Di sana, terlihat memang ada sesuatu. Bentuk hitam kecil, tinggi, berdiri diam di bawah pohon besar. Terlalu jauh untuk terlihat jelas, tapi bentuknya terasa tidak wajar. Seperti orang, tapi lebih kurus, lebih tinggi, dan kepalanya miring ke bawah. Astaga, bisik Maya. Rio tertawa. Itu mungkin cuma ranting atau bayangan. Kalian ini lebay. Tiba-tiba, terdengar krek, krek, semua diam. Suara rantai, sangat pelan, sangat jauh. Tapi, ada. Alia mencengkeram tangan Maya. Kalian dengar kan? Maya menelan ludah. Itu cuman suara logam di dapur kali. Tapi suara itu tidak datang dari bawah. Datangnya dari atas. Dari atap rumah. Bayu mematikan kameranya. Gak ada angin. Gak ada pohon tinggi di atas rumah ini. Suara itu berhenti. Tapi setelah beberapa detik, kriek. Kali ini lebih dekat. Seperti sesuatu sedang diseret perlahan di atas atap. Bergerak pelan. Satu putaran. Seperti mengelilingi rumah. Rio bangkit dari kasur. Aku keluar bentar. Cek ke dapur. Jangan, bisik Alia cepat. Jangan buka pintu. Tadi Bu Sari bilang, jangan buka jendela. Jangan buka apapun kalau dengar suara itu. Semua mata tertuju ke jendela kecil yang tertutup kain tipis. Bayu berbisik. Kalian pikir, itu cuma cerita? Tak ada yang menjawab. Dan saat malam semakin sunyi, suara rantai berhenti total. Tapi Maya tahu. Bukan karena dia pergi, tapi karena sekarang dia sedang diam dan mendengarkan balik. Malam itu, setelah suara rantai perlahan menghilang, mereka semua mencoba tidur. Lampu kamar dipadamkan. Hanya sisa cahaya remang dari celah jendela menemani mereka. Tapi Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring diam, tubuhnya gemetar pelan, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Ada rasa dingin, tapi bukan dari udara. Rasanya seperti ada sesuatu yang berdiri di luar kamar, menatap, tapi tanpa mata. Alia akhirnya tertidur, tapi tidurnya tidak membawa tenang. Alia berdiri sendirian di tengah padang rumput kosong. Tidak ada pohon, tidak ada angin, hanya rumput yang diam dan langit yang tidak bergerak.
Langit itu kelabu sepenuhnya, seperti langit yang mati. Tiba-tiba, suara muncul. "Jangan lihat aku." Suaranya dalam, lambat, seperti datang dari dalam tanah. Alia menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. "Jangan lihat aku. Kalau kau tak ingin aku melihatmu balik." Alia mulai menangis. Suara itu terus mengelilinginya, tapi ia tak bisa melihat dari mana datangnya. Lalu, tanah mulai retak di bawah kakinya. Dari celah retakan itu, muncul tangan panjang, kurus, berlumur darah hitam. Tangan itu merayap keluar, lalu disusul kepala yang menggantung terbalik. Wajahnya datar, tidak punya mata, hanya kulit yang berlubang, dengan darah yang tak berhenti menetes, si buta langit. Ia bicara tanpa membuka mulut. "Kau menatap langit, kini langit menatapmu kembali." Alia berteriak. Alia terbangun dengan nafas tersengal. Bajunya basah oleh keringat dingin. Maya langsung duduk dan memeluknya. "Alia, kamu mimpi buruk ya?" "Hei, gak apa-apa." Alia hanya menatap Maya dengan mata yang besar dan ketakutan. Lalu ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Dia tidak punya mata, tapi dia tahu aku melihatnya."